Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bisa bersama-sama sehat dan berkumpul untuk bisa beribadah. Walaupun masih tetap di rumah masing-masing, tetapi itu tidak akan mengurangi semangat dan sukacita bagi adik-adik sekolah minggu sekalian. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Di dalam hidup kita ada satu hal yang harus kita janjikan. Mulai dari kita kecil, kita kenal Tuhan Yesus, sampai nanti kita besar, bahwa kita akan mencintai Tuhan Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, tetap mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari kita pujikan, aku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa, semua ikuti bongsu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Tolonglah kami agar dari kecil sampai dengan besar kami cinta Tuhan Yesus. Kami tetap setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengangkat pujian sorak-sorai kita. Kita mengatakan, adalah sukacita di hatiku, diberikan oleh Tuhanku, maka aku boleh bahagia dan bersukacita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini, adalah sukacita di hatiku. Kita bertepuk tangan ya. Ayo adik-adik di rumah, nanti berdiri, kita tepuk tangan bersama-sama. Ada sukacita di hatiku,
Tuhan. Bagi kalian yang punya Alkitab di rumah, boleh Alkitabnya dibuka, atau kalau memang tidak punya, silakan membaca dari layar ya. Oke, hari ini firman Tuhan kita dari Mazmur 118 ayat yang ke-16. Mazmur 118 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 118 ayat yang ke-16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Sekali lagi ya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Oke, baik adik-adik sekolah minggu hari ini, kalau kemarin Boso umumkan Bible Craft, tapi Boso pikir akan repot nanti buat yang ibadah online di rumah masing-masing kalau Bible Craft ya. Jadi makanya hari ini kalian tetap akan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui sebuah Bible story ya, sebuah Bible story, sebuah film cerita firman Tuhan, film Alkitab tentang bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada Firaun dan seluruh penduduk Mesir melalui 10 tulah, dan kemudian bagaimana kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan membuat bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir dengan selamat. Dan lihatlah bagaimana cara Tuhan membuat bangsa Israel boleh menyeberangi sebuah laut yang sangat dalam. Jadi hari ini kita akan melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan melalui cerita Alkitab tentang 10 tulah dan Musa bersama bangsa Israel menyeberangi laut terbelah. Mari bisa kita saksikan bersama-sama, duduk yang baik, biar firman Tuhannya itu dapat kita perhatikan dengan baik juga. Selamat menyaksikan adik-adik sekolah minggu. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun rami hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir dan semua anak sulung hewannya.
Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sebutlah peristiwa ini Paskah, dan kalian harus selalu mengingatnya. Orang Israel taat, namun semua putra sulung di Mesir mati, juga putra Firaun. Akhirnya Firaun mendengarkan, dibebaskannya orang Israel. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda
telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya. Nah, ada di sekolah minggu, tadi kalian sudah lihat kan betapa hebatnya Tuhan Yesus kita, Tuhan Allah kita, yang dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, menunjukkan kepada Firaun ya, yang sangat keras hati, yang gak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dengan menunjukkan 10 tulah. Udah ingat kan tulahnya apa saja, ya kan? Siapa tahu nanti ada kuis Alkitab yang menanyakan tentang 10 tulah yang terjadi di Mesir. Kalian bisa ingat dan bisa jawab kuis Alkitabnya ya. Kemudian juga tadi kalian sudah lihat juga bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya dengan menolong Musa dan bangsa Israel menyeberangi laut kosong atau laut keberang namanya ya. Sungguh luar biasa ya, bagaimana air laut bisa jadi dinding tegak berdiri. Bayangin ya, air bisa dibuat tegak berdiri. Tuhan melalui Musa yang memukulkan tongkatnya, membuat laut terbelah dua dan ada daratan yang kering. Wow, itu sungguh luar biasa sekali. Ya, memang Tuhan kita terhebat. Maka untuk itu adik-adik, kita harus bersyukur bahwa kita dari kecil sudah kenal Tuhan, sudah percaya sama Tuhan, sudah tahu tentang kehebatan-kehebatan Tuhan melalui cerita Tuhan. Sungguh bersyukur, dan marilah kita tetap semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oke? Adik-adik sekolah minggu, baik, kita akan menutup ibadah kita ini dengan sebuah pujian sebelum kita berdoa. Bapa kami, bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Kita tetap bertepuk tangan, ayo bangkit berdiri ya.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, sampai jumpa ada di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.